Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yovita Bella Permasinta dengan NIM 211020500044. Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial kelas B akan merefleksikan materi guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Islam dan Sains. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang sains dan agama. Jadi pada awalnya sains muncul karena ada fenomena dari kacamata mistis yang membuat masyarakat mulai menyadari bahwa ada sebab dan akibat dari fenomena-fenomena tersebut. Sains kemudian berkembang dari abad ke abad, dimulai dari abad pertengahan, di mana pada abad tersebut bukan merupakan waktu yang mudah bagi para ilmuwan. Kemudian pada abad ke-18 mulai ditandai dengan adanya teori-teori dan eksperimen. Dan dilanjutkan pada abad 20 di mana teknologi mulai muncul. Sedangkan munculnya agama disebabkan karena manusia sudah sadar akan adanya kepercayaan-kepercayaan seperti kepercayaan akan adanya kematian dan kepercayaan mengenai hal-hal magis. Pada zaman dahulu, kepercayaan-kepercayaan tersebut dibagi menjadi 3, yaitu animisme, dinamisme, dan toteisme. Animisme merupakan kepercayaan kepada roh-roh halus, sedangkan dinamisme merupakan kepercayaan kepada benda, dan toteisme merupakan kepercayaan kepada binatang-binatang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai integrasi ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan sangat dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Yang dapat dipahami bahwa ilmu pengetahuan dan ilmu agama merupakan hal yang saling melengkapi dengan cara dapat menyatukan ayat-ayat kauniyah dan Qur'aniyah yang merupakan integrasi ilmu pengetahuan dan menjadi sarana penting untuk meningkatkan keimanan dan takwa. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai objek kajian Islam dan Sains. Menurut Greg Sutomo, ada 3 hal pokok dari hasil risetnya. Yang pertama yaitu perkembangan sains yang mampu memberikan bukti empiris dan matematis. Yang kedua, kemajuan sains yang dapat menerangi dimensi religiusitas. Dan yang terakhir, kemajuan sains yang memberikan persoalan filosofis dimensi religius, iman, dan waktu bagi filsafat ketuhanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai integrasi keilmuan antara sains dan Islam. Di mana integrasi itu ada 2, yaitu integrasi ontologis yang membahas tentang hakikat, realitas atau hakikat yang termasuk ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu ada hakikat aksiologis yang berkaitan dengan tujuan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan aplikasinya dalam diri masyarakat. Nomor 5, ada konsep integrasi keilmuan. Integrasi keilmuan dilatar belakangi oleh adanya perdebatan antara ilmu umum dengan ilmu agama, sehingga dicetuskanlah integrasi di antara 2 ilmu tersebut dengan mengkaji dan memfokuskan kepada dalil yang mengandung nilai yang berkaitan dengan ilmu-ilmu umum yang bertujuan untuk mengembalikan hakikat, sumber, dan kegunaan ilmu umum agar selaras dengan prinsip dan nilai Islam. Nomor 6 yaitu ada urgensi ilmu agama dan sains. Di dunia ini ada 3 masalah pokok yang harus diselesaikan, yaitu masalah kemiskinan, masalah perpecahan internal, dan kebodohan yang dapat diatasi dengan pendidikan. Ada 3 hal dalam mengembangkan ilmu untuk mengatasi 3 masalah tersebut, yaitu ilmu pengetahuan harus menemukan sistem keteraturan, dan yang kedua, ilmu harus dikembangkan untuk mengambil manfaat dalam rangka mengabdi kepada Allah. Yang ketiga, ilmu harus dikembangkan dengan tidak menimbulkan kerusakan di bumi. Yang nomor 7, ada pandangan Islam terhadap ilmu agama dan sains. Pandangan Islam terhadap sains adalah tidak bertentangan dan merupakan suatu kesatuan yang bulat. Hal ini disebabkan karena sains sebagai metode rasional dan empiris. Selain itu, jika sains tidak dikaitkan dengan nilai-nilai Islam, hanya akan menciptakan intelektual yang miskin, eksistensi diri, dan akhlak yang mulia.
Nomor 8 yaitu ada integrasi interkoneksi keilmuan. Adanya dikotomi antara dua ilmu, seperti ilmu agama dan ilmu umum, memancing munculnya sekularisme ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan gereja. Sekularisme ilmu pengetahuan pada aspek aksiologi bahwa ilmu itu bebas dan netral, dan menggabungkan nilai ke dalam ilmu menggabungkan nilai ke dalam ilmu menyebabkan menghilangnya objektivitas, dan kondisi tersebut akhirnya memunculkan upaya yang bernama islamisasi ilmu. Nomor 9 yaitu pendekatan integrasi interkoneksi. Jadi pendekatan integrasi dan interkoneksi itu ada 3. Yang pertama yaitu pendekatan integratif, di mana terpadunya kebenaran wahyu yang terkait dengan naslah nas. Yang kedua yaitu ada pendekatan interkonektif, di mana terkaitnya satu pengetahuan dengan pengetahuan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada integrasi interkonektif, di mana pendekatan yang menempatkan berbagai disiplin ilmu seperti ilmu Islamic Studies, Natural Studies, dan Social Studies. Yang nomor 10 ada integrasi sains dengan agama dalam konteks pendidikan. Pada saat ini yang paling dibutuhkan oleh pendidikan Islam adalah sistem pendidikan dengan sebutan interdisiplin sains. Pendidikan Islam harus memiliki kaitan erat dengan dimensi praktisi sosial karena senantiasa memiliki dampak sosial yang dituntut untuk responsif terhadap realitas sosial. Dan yang terakhir ada implikasi terhadap pendidikan Islam, di mana pendidikan Islam harus memiliki kaitan erat dengan dimensi praktisi sosial. Dengan adanya paradigma integratif dalam konteks keilmuan, diharapkan terciptanya atmosfer akademik yang holistik dan tidak parsial, sehingga spesialisasinya tidak mengakibatkan terbentuknya wawasan miopik parsiatik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai integrasi ilmu pengetahuan. Jadi, integrasi adalah penyatuan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Integrasi sosial adalah suatu kondisi kesatuan hidup bersama dari aneka satuan sistem sosial budaya, kelompok-kelompok etnis, dan kemasyarakatannya untuk berinteraksi dan bekerja sama berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma dasar bersama guna mewujudkan fungsi sosial budaya yang maju tanpa mengorbankan kebinekaan yang ada. Proses terbentuknya ilmu pengetahuan menurut Islam sebagai anugerah dari Allah kepada manusia dapat digambarkan dalam bagan tersebut. Hubungan antara agama dan sains yaitu keduanya harus hidup berdampingan independen satu sama lain, sebab meskipun ada kesamaan dalam misi mereka, perbedaan dasar antara keduanya menyajikan sebuah konflik yang akan beresonansi pada inti masing-masing, sehingga integrasi antara sains dan agama hampir tidak layak sebagai kriteria ilmiah untuk mengidentifikasi asumsi tersebut menjadi nyata, karena dipastikan ada proses kanibalisasi antara keduanya, sementara agama sangat penting bagi kesejahteraan individu dan bertujuan menciptakan harmoni bagi kehidupan. Yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai apa itu integrasi keilmuan. Jadi integrasi keilmuan adalah suatu usaha untuk mewujudkan sebuah keterhubungan antara keilmuan agama dan keilmuan umum yang mengalami proses objektifikasi, di mana keilmuan tersebut dirasakan oleh semua orang sebagai sesuatu yang sewajarnya saja.